Halo momen-momenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di video saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over under. Dan ada juga untuk di bola jalannya momenku bagi mamen yang sudah bergabung. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting momen-momenku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah, momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, kita mau nge-review build konten video kita kemarin ya momenku. Di match pertama Torino bertemu dengan Verona, di sini skor akhirnya 0-0. Untuk diprediksi video konten kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Verona dengan nahan 3/4. Untuk di over undernya kita ambil 2/4 under, prediksi skornya 0-0. Nah momenku, handicap over under dan prediksinya kita tepat sekali ya momenku. Di match kedua Fiorentina bertemu dengan Cagliari. Di sini skor akhirnya 3-0 dimenangkan oleh Fiorentina. Nah, untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Cagliari dengan nahan 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/3 under, prediksi skornya 1-1. Nah momenku, untuk handicapnya kita loss, tapi untuk di over undernya kita masih LH ya momenku. Di match ketiga Las Palmas bertemu dengan Celta Vigo, skor akhirnya 2-1 dimenangkan oleh Las Palmas. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Celta Vigo dengan nahan 1/4. Untuk di over under yang kita ambil di 2/1 over, prediksi skornya 1-2. Nah momenku, untuk handicapnya kita loss, tapi untuk di over under ya kita win ya. Nah, dan di match keempat Fulham bertemu dengan Chelsea, di sini skor akhirnya 0-2 dimenangkan oleh Chelsea. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Fulham dengan nahan setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk under, prediksi skornya 1-0. Nah momenku, untuk di match keempat ini handicapnya kita loss, tapi untuk di over under ya kita win ya momenku. Nah momenku, untuk diprediksi video konten kita kemarin di sini cukup bagus ya momenku. Kenapa kita bilang cukup bagus? Karena untuk di over undernya kita profit ya momenku. Nah momenku, kita langsung saja masuk ke build yang tadi malam kita pasang. Damn, mantap kan momenku untuk di build kita tadi malam. Nah di sini untuk profitnya kita 3 win dan LH 1 ya momenku. Sayang sekali kalau tadi malam Fiorentina hanya menang 2-0, kita pasti full senyum ya kan momenku. Tapi ini untuk di over under ya kan momen. Nah sedangkan untuk di handicapnya kita lossnya cuma 2 ya momenku, di Cagliari dan di Celta Vigo. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih profit dikasih ya kan momenku. Oh ya, satu lagi momenku yang bikin kita lebih senyum bahagia, kita masih ada profit meledak sekali momenku di build cadangan kemarin. Langsung saja ya kan momenku. Nah untuk di share-sharean grup WA-nya di sini di build kontennya saya ada share di jam 21.45 dan ini untuk di afternya di jam 11.27 tadi saya share ya kan momenku. Nah bisa momen lihat untuk di before after ya, baca sendiri ya kan. Oke, kita masuk ke build cadangan yang bikin kita profit meledak bahagia ya kan momen. Damn, nah kan momenku, mantap kan. Untuk di build cadangan kemarin kita full senyum momenku. Di sini bisa momen lihat sendiri. Untuk di build kemarin saya ada pasang 2 match di Liga 2 Indonesia nya, dan untuk di 2 matchnya di jam 7 ya kan momenku. Di sini kita full senyum bahagia. Nah di sini bisa momen lihat juga untuk di before dan afternya. Bisa momen lihat untuk beforenya saya ada share di jam 14.49, dan untuk di afternya selesai pertandingan saya after di grup ya kan momen. Nah momen-momenku, bagi momen-momenku yang belum bergabung, silakan momenku buruan cek kolom deskripsi di bawah ya momen. Oke, ditunggu. Oke momenku, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Di match pertama dari grup A Champions League yang mempertemukan FC Copenhagen bertemu dengan Bayern Munchen. Di match kedua dari grup B Champions League yang mempertemukan Lens dengan Arsenal. Di match ketiga dari grup B juga yang mempertemukan PSV Eindhoven dengan Sevilla. Dan di match keempat dari grup D yang mempertemukan Inter Milan dengan Benfica. Oke, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama Copenhagen bertemu dengan Bayern Munchen. Nah di sini kita lihat dari segi klasemen grup stage-nya,
Copenhagen berada di peringkat 2 dengan satu pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Bayern Munchen berada di peringkat 1 dengan satu pertandingan meraih 3 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini bisa kita lihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Copenhagen ada 5 pemain, sedangkan untuk Bayern Munchen ada 4 pemain. Nah, di 5 match terakhir Copenhagen berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Bayern Munchen berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Oke, kita langsung saja masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 2, 1/3, 2 seperempat dan 1 setengah. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 3 seperempat, 3 setengah, 3 dan 3/3. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Bayern Munchen dengan pur 1/3. Untuk di over under ya kita ambil di 3 seperempat untuk over. Prediksi skornya 0-4 dimenangkan oleh Bayern Munchen. Oke momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Bayern Munchen? Karena kita lihat secara 5 match terakhirnya Bayern Munchen lebih unggul ya momenku. Dan apalagi untuk statistik Copenhagen di kandang tidak cukup baik ya momenku. Jadi untuk di pertandingan malam saya yakin Bayern Munchen mampu mencuri poin dan mengalahkan Copenhagen telak di kandangnya sendiri. Oke, kita lanjut ke match yang kedua. Nah, di match kedua Lens bertemu dengan Arsenal. Nah, di sini bisa kita lihat dari klasemen grup stage-nya, Lens berada di peringkat 2 dengan satu pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Arsenal berada di peringkat 1 dengan satu pertandingan meraih 3 poin. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Lens ada 4 pemain, sedangkan untuk Arsenal ada 4 pemain. Nah, di 5 match terakhir Lens berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Arsenal berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Nah, di sini kita lihat secara head to head 3 match terakhir dua tim ini bertemu, Arsenal berhasil meraih 2 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Jadi untuk head to headnya Arsenal diunggulkan ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1, 3/4, setengah dan 1 seperempat. Untuk di over under ya Bandar menyediakan 2, 3/4, 2 setengah, 3 dan 2 seperempat. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur 3/4. Untuk di over under ya kita ambil di 2 setengah untuk over. Prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Arsenal, karena kita lihat secara head to head dan 5 match terakhirnya Arsenal lebih baik ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Arsenal mampu mencuri poin di kandangnya RC Lens. Oke, kita lanjut ke match yang ketiga. Nah, di match ketiga PSV Eindhoven bertemu dengan Sevilla. Nah, di sini dari segi klasemen grup stage-nya PSV Eindhoven berada di peringkat 4 dengan satu pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk Sevilla berada di peringkat 3 dengan satu pertandingan meraih 1 poin. Oke, kita lanjut ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk PSV Eindhoven ada 3 pemain, sedangkan untuk Sevilla ada 4 pemain. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Untuk di over under ya Bandar menyediakan 2 setengah, 2/3, 2 seperempat dan 3. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil PSV Eindhoven dengan pur 1/4. Untuk di over under ya kita ambil di 2 setengah untuk over. Prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan PSV Eindhoven. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil PSV Eindhoven, karena kita lihat secara head to head dua tim ini padahal berimbang ya momenku, karena kita lihat secara 5 match terakhirnya PSV Eindhoven lebih baik daripada Sevilla. Jadi untuk di pertandingan malam saya yakin PSV Eindhoven mampu mengamankan poin di kandangnya sendiri ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Nah, di match keempat Inter Milan bertemu dengan Benfica. Di sini dari segi klasemen grup stage-nya Inter Milan berada di peringkat 2 dengan satu pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Benfica berada di peringkat 4 dengan satu pertandingan meraih 0 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Inter Milan ada 3 pemain ya momenku. Oke, untuk di 5 match terakhir Inter Milan berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Benfica berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, di sini kita lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Inter Milan berhasil meraih 2 kali kemenangan dan di sisa 3 pertandingannya berakhir dengan seri ya momenku. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, momenku untuk handicapnya di sini Bandar menyediakan 3/4, setengah, 1 dan seperempat. Sedangkan untuk di over under ya Bandar menyediakan 2 setengah, 2/3, 2 seperempat dan 2.
Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Inter Milan dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Inter Milan. Oke, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Inter Milan, karena kita lihat secara head to headnya Inter Milan lebih unggul ya momenku. Dan apalagi untuk di pertandingan nanti malam Inter Milan bermain di kandangnya sendiri. Jadi saya yakin Inter Milan mampu mengamankan poin di kandangnya. Nah, momen-momenku itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya momenku, atau juga bisa kalian remix. Nah, dan semoga untuk diprediksi kita hari ini bisa meledak-meletup dan kita kuras terus berangkasnya bandot. Oke momen-momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan jangan lupa lagi momenku, bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momen-momenku, sampai jumpa, salam mania parley.